Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi pukulan dalam pencaksilat. Nah, pengertian pukulan dalam pencaksilat adalah serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Pada prinsipnya, segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat boleh digunakan menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. Itu dalam pengertian pertandingannya, pukulan pertandingan. Nah, di sini ada tendangan atau variasi tendangan dalam pencaksilat. Ya. Yang pertama adalah tendangan sabit, tendangan lurus, tendangan T. Gitu. Nah, tendangan sabit dilakukan dalam lintasan setengah lingkaran. Bagian yang dikenakan merupakan bagian punggung, telapak kaki atau pangkal jari telapak kaki dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Itu sedangkan tendangan lurus merupakan tendangan yang menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran. Itu. Selanjutnya adalah tendangan T. Tendangan T hampir sama dengan tendangan lurus, merupakan menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit. Telapak kaki dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Nah, itu adalah pengertian terkait pukulan dalam pencaksilat, tendangan dalam pencaksilat. Itu. Nah, sekarang adalah apa sih manfaat pencaksilat? Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pencaksilat. Belajar silat berarti belajar untuk sabar, karena mempelajarinya butuh proses. Kita pun tidak hanya belajar teorinya saja, tetapi belajar juga prakteknya. Kita memulainya satu persatu, mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Setelah mulai paham dan bisa kita praktekkan pelajaran tersebut sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya, intinya memang ada prosesnya. Kita mengikuti alurnya tahap demi tahap. Jadi memang sangat melatih kesabaran kita. Itu tak jarang banyak orang yang tidak tahan saat baru mempelajari dasarnya saja, lalu memilih untuk tidak melanjutkan latihan. Ya, memang karena bukan hal yang mudah, apalagi bagi yang sama sekali belum pernah belajar silat. Sungguh harus ekstra sabar yang sesabar-sabarnya. Itu adalah melatih kesabaran. Yang kedua adalah melatih mental. Belajar silat itu melatih mental? Ya, itu sudah pasti. Mempelajari silat akan melatih mental. Kita menjadi kuat, kita belajar untuk mengalahkan rasa takut.
yang bergejolak dalam diri. Gitu. Yang ketiga adalah melatih konsentrasi. Belajar silat pasti melatih konsentrasi dari kita. Kita belajar untuk fokus terhadap apa yang kita pelajari. Kita belajar untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dengan benar. Contohnya ketika guru sedang mengajari kita berbagai gerakan, kita harus berkonsentrasi agar kita dapat memahami fungsi dan gerakan-gerakannya tersebut, sehingga kita dapat juga mempraktekkan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Itu. Yang keempat adalah melatih kewaspadaan. Belajar silat melatih kewaspadaan kita. Kita dilatih untuk selalu sigap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat berakibatkan buruk pada diri kita. Oleh karena itu, kita dituntut selalu dalam kondisi yang siaga. Kita belajar bagaimana harus menempatkan diri kita dengan benar dan mengatur pandangan agar dapat menjangkau penglihatan pada hal yang pada di sekeliling kita. Itu yang kelima, melatih kepekaan. Belajar silat melatih kepekaan diri kita. Kita akan berlatih untuk mengendalikan indera yang kita miliki dengan maksimal. Itu yang selanjutnya adalah melatih kedisiplinan. Belajar silat juga melatih kedisiplinan kita. Kita dilatih untuk selalu konsisten terhadap waktu juga. Pelajaran yang telah disepakati dan didapatkan harus benar dijalani dan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Contohnya disiplin dalam waktu latihan, disiplin dalam waktu mempraktekkan pembelajarannya. Itu yang ketujuh adalah melatih kontrol. Kita belajar tentang bagaimana memanfaatkan kemampuan yang ada dengan benar. Contohnya bagaimana harus menghindari, bagaimana menunggu, bagaimana bertahan. Nah, hal tersebutlah benar-benar dipelajari saat belajar silat. Ya, ada juga menambah pengetahuan tentang sejarah, teknik, terus menjaga tubuh selalu tetap sehat. Silat juga dapat disebut sebagai bentuk olahraga yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani. Gerakan-gerakan silat mampu membakar kalori dalam tubuh, meregangkan otot-otot tubuh, melancarkan peredaran darah dan pernafasan. Selain itu, masih banyak manfaat yang lainnya yang saya tidak bisa jelaskan satu persatunya. Nah, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pencaksilat ini. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau bahasa-bahasa yang kurang berkenan. Segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.